Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi haqqa hamdi wa nashkuruhu haqqa syukri wa na'buduhu haqqa ibadi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadinil mukhtar wa alihil abhar wa ashabihil akhyar adadani amili wa ifdali. Hadirin ikhwanu fillah rahimakumullah, alhamdulillah, segala puja dan puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ya alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita semua masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat iman dan Islam, sehingga kita semua masih bisa menjalankan aktivitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah ini. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada baginda kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwanu fillah rahimakumullah. Pada saat ini kita semua berada di awal bulan Ramadan, 10 hari di awal bulan Ramadan. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan kita bisa menjalankan ibadah puasa ini 1 bulan penuh di bulan Ramadan ini. Berbicara tentang Ramadan, begitu dahsyat sekali keutamaan dan hikmah yang terkandung di dalamnya. Salah satunya bahwa Ramadan ini adalah tarbiyah, pendidikan yang langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hasil dari tarbiyah di bulan Ramadan ini akan melahirkan pribadi mukmin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak makna Ramadan. Ada yang mengatakan bahwa Ramadan adalah syahrus syam, bulan puasa, karena memang di dalamnya adalah diwajibkannya puasa. Ada yang mengatakan syahrul Quran, karena memang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Bahkan lebih jelas dan tegas, bulan Ramadan adalah bulan yang mulia. Kenapa dikatakan bulan yang mulia? Karena di dalamnya terdapat peristiwa-peristiwa dan sesuatu yang mulia yang terjadi di bulan Ramadan itu sendiri. Seperti Al-Quranul Karim diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Quran yang mulia dari zat yang maha mulia diturunkan di malam 17 Ramadan, dan juga malam yang lebih baik daripada 1000 bulan juga ada di bulan Ramadan, dan banyak sekali hal-hal ataupun sesuatu yang mulia yang diturunkan di bulan Ramadan ini, sehingga bulan ini dikatakan adalah bulan yang mulia. Karena Rasul sendiri mengatakan Sayyidus syuhur syahrul Ramadan, bahwa Ramadan ini adalah rajanya dari segala bulan yang ada 12 bulan. Wasayyidul ayam yaumul jumu'ah wasayyidul lail lailatul qadri, bahwa rajanya hari adalah hari Jumat dan rajanya malam adalah malam Lailatul Qadr yang terdapat di bulan Ramadan itu sendiri. Ikhwanu fillah rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, syahrul Ramadan wa huwa syahru awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfurah wa akhiruhu itqu minan nar. Kata Nabi bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan yang pertama adalah sebagai rahmat dan pertengahannya adalah ampunan, sedangkan 10 terakhir dari Ramadan adalah pembebasan dari api neraka. Hadirin ikhwanu fillah rahimakumullah, maka dengan demikian, dengan segala keutamaan dan kemuliaannya di bulan Ramadan ini, jangan sampai kita sia-siakan untuk selalu berbuat kebaikan dimanapun, kapanpun, dan kepada siapapun yang semata-mata untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin ikhwanu fillah rahimakumullah, sedangkan makna Ramadan menurut Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kitab Al-Gunyahnya mengatakan bahwa mengartikan makna Ramadan itu secara harfiah, rohnya adalah ridwanullah, adalah keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk siapa keridhaan Allah ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ridwanullahi lil mukhlisin, tentu untuk orang-orang yang ikhlas menjalankan ibadah puasa dan ibadah-ibadah yang lainnya. Manakala kita sudah dapatkan ridho dari Allah, bukan lagi tujuan ibadah
puasa, sholat, tarawihnya adalah untuk mengharapkan pahala dan surga, tetapi lebih tepat dan tepat adalah untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Manakala ridho sudah kita dapatkan, maka pahala dan surga akan kita dapatkan. Apalah artinya ibadah puasa, sholat 5 waktu, kalau hanya mencari dan menginginkan pahala dan juga ingin masuk ke dalam surganya Allah, tetapi Allah tidak ridho kepada kita. Tetapi kalau Allah sudah ridho, insya Allah jangankan surga, semua isi surga pun akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mimnya adalah mahabbatullah, kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala diturunkan pada bulan ini. Kepada siapa? Tentu kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ikhlas menjalankan segala aktivitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mim adodnya adalah zumanullah, jaminan Allah bagi siapa? Lil muttaqin, tentu bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan dijamin masuk ke dalam surganya Allah dan dijamin dijauhkan dari segala mara bahaya, adab dan siksa api neraka ya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan alifnya adalah ulfatullah, kasih sayang Allah bagi hamba-hamba Allah yang beriman dan bertakwa, yang ikhlas menjalankan ibadah semata-mata bukan karena yang lainnya, tapi justru semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Dan nunnya adalah nurullah, cahaya Allah yang akan menerangi kehidupan kita baik di dunia maupun di akhirat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, searah dan seiring, sejalan dan sejalin dengan perkataan dan penafsiran Imam Abdul Qadir Jailani dalam kitab Al-Gununnya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan dalam hadis qudsinya, "Idza kana awwalu syahrur Ramadan yaqulullah ta'ala man dalladhi yuhibbuna fanuhibbuhu wa man dalladhi yastaghfiruna fanastaghfiru lahu wa man dalladhi yuhibbuna fanuhibbuhu bi hurmatir Ramadan." Kata Allah dalam hadis qudsinya yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika awal bulan Ramadan, yaqulullah ta'ala, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, siapa orang yang mencariku, kata Allah, maka aku akan mencarinya, dan barang siapa yang mencintaiku, maka aku akan mencintainya, dan barang siapa yang memohon ampun beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya dengan sebab kemuliaan bulan Ramadan. Selanjutnya, wa ya'murullahal kiramal katibin bi ayyaktubal hasanat wa la yaktuba sayyi'at. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat kiramal katibin untuk menulis dan mencatat semua amal kebaikan yang dilakukan oleh hambanya, dan tidak disuruh untuk mencatat amal kejelekan. Hadirin ikhwanu fillah rahimakumullah, maka dengan demikian jangan sampai kita sia-siakan bulan Ramadan ini untuk selalu beramal dan beramal soleh yang semata-mata disandarkan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ikhwanu fillah rahimakumullah, adapun hikmah dari Ramadan ini banyak sekali. Di antaranya adalah turunnya rahmat Allah, turunnya maghfirah Allah, dan turunnya segala kasih sayang Allah di bulan ini, dengan catatan kita mau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Manakala ampunan itu hanya kita dapatkan ataupun hanya kita rasakan bukan karena semata-mata Allah turunkan tanpa kita meminta, justru dengan memintalah insya Allah Allah akan mengabulkan dan mengampuni segala dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ikhwanu fillah rahimakumullah, maka dengan demikian salah satu ibadah yang diwajibkan di dalamnya adalah ibadah puasa dan juga melaksanakan zakat fitrah, yang ini merupakan dari bagian syariat Islam yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah tahunan yang setahun sekali dilakukan oleh semua umat muslim yang tentunya beriman dan bertakwa, agar semua kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ikhwanu fillah rahimakumullah, maka dengan demikian kita harus selalu introspeksi diri. Sudahkah banyak amal yang sudah kita lakukan di bulan ini? Jangan sampai kita sia-siakan sehingga kita pergi atau ditinggalkan dari bulan Ramadan ini tidak mendapatkan apa-apa, tetapi galihlah sebanyak-banyak mungkin pahala kebaikan agar kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala.
cukuplah 11 bulan untuk mencari dan mengejar-ngejar dunia, maka 1 bulan ini dekatkan diri kita untuk selalu memperbanyak amal kebaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, tuba liman kana tarku dunya qabla an tatsukahu wa bana qabrahu qabla ayyadhulahu wa ardo rabbahu qabla ayyalqahu. Sungguh beruntung orang-orang yang meninggalkan dunia sebelum ia ditinggalkan oleh dunia, ataupun mati meninggalkan dunia menuju alam akhirat. Dan sungguh beruntung orang-orang yang menyiapkan atau membangun kubur sebelum ia memasukinya, artinya menyiapkan amal bekal untuk memasuki ke dalam kubur agar kita dijauhkan dari azab kubur itu sendiri. Dan sungguh beruntung orang-orang yang menjadikan dan ridho menjadikan Allah sebagai Tuhannya sebelum ia menjumpai Tuhannya kelak di yaumil kiamah, atau kelak di hadapan ataupun di hadapan ketika dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan hikmah dan keutamaan serta kemuliaan bulan Ramadan ini, kita semua mendapatkan ampunan, diterima semua amal kebaikan kita, dan semua pahala yang kita lakukan, semua ibadah-ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan segala ampunan dosa Allah ampuni dari yang dulu maupun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian dan demikian yang dapat saya sampaikan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.